Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sejarah bangsa Indonesia tidak pernah lepas dari peran kaum muda. Dari Sumpah Pemuda 1928, Revolusi Kemerdekaan 1945, hingga gelombang pergerakan di era demokrasi terpimpin, pemuda selalu hadir sebagai garda depan perubahan. Namun, tidak semua kisah mereka berakhir dengan kejayaan. Ada pula kisah yang berakhir dengan luka, tragedi, bahkan dilenyapkan dari ingatan bangsa. Salah satu kisah itu adalah perjalanan pemuda rakyat, organisasi pemuda yang lahir dari bara revolusi, tumbuh menjadi kekuatan besar, lalu hancur dalam pusaran tragedi nasional 1965. Hari ini mari kita bersama-sama membuka kembali lembaran sejarah yang lama terkubur. Kita akan menelusuri jejak pemuda rakyat dari cikal bakalnya dalam Pesindo, kiprahnya sebagai sayap kiri PKI, hingga kehancurannya dalam arus besar politik Indonesia. Ini bukan sekadar kisah tentang organisasi pemuda, tetapi juga tentang idealisme, perjuangan, dan betapa rapuhnya sebuah generasi ketika politik berubah menjadi medan pertempuran ideologi. Maka, mari kita simak. Pemuda Rakyat dalam Pusaran PKI. Pemuda Rakyat bukanlah organisasi yang lahir tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari sebuah proses panjang, sebuah transformasi dari berbagai organisasi pemuda yang lebih dulu ada, lalu dilebur dan diarahkan menjadi sayap resmi Partai Komunis Indonesia, PKI. Untuk memahami lahirnya Pemuda Rakyat, kita perlu menelusuri jejak awalnya, yaitu Organisasi Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo. Seusai proklamasi kemerdekaan, bermunculan berbagai organisasi pemuda di seluruh daerah. Ada Angkatan Pemuda Indonesia, API di Jakarta, Angkatan Muda Republik Indonesia, AKMRI di Semarang, Gerakan Pemuda Republik Indonesia, GARPRI di Yogyakarta, hingga Pemuda Republik Indonesia, PRI di Jawa Timur. Semuanya lahir dari semangat yang sama, revolusioner, anti-kolonialisme, dan anti-fasisme. Semangat persatuan inilah yang kemudian diwujudkan dalam Kongres Pemuda pertama pada 6–10 November 1945 di Balai Mataram, Yogyakarta. Kongres ini melahirkan dua keputusan penting, berdirinya Pesindo sebagai gabungan sejumlah organisasi pemuda, serta terbentuknya Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, BKPRI, sebagai Federasi Pemuda Nasional. Pesindo segera tampil sebagai organisasi pemuda terbesar, sekaligus terkuat dalam hal persenjataan. Mereka bahkan menjalin hubungan internasional melalui Federasi Pemuda Demokratis Sedunia yang berhaluan progresif. Pesindo tidak hanya bergerak di garis depan perjuangan bersenjata. Mereka aktif di berbagai bidang lain, propaganda dan informasi. Pesindo memiliki radio propaganda seperti Gelora Pemuda, Radio Pesindo Jawa Barat, dan Radio Pesindo Jawa Tengah. Mereka juga berani menampilkan lakon wayang baru yang mengambil kisah perjuangan rakyat, bukan sekadar epos Mahabharata atau Ramayana. Pers dan publikasi. Pesindo menerbitkan media seperti Revolusioner, Bintang Putih, Suara Pemuda, Keadilan, dan Penghela Rakyat. Media ini menjadi sarana advokasi sekaligus pembangkit semangat kaum muda. Pendidikan dan kebudayaan. Pesindo mendirikan sekolah-sekolah seperti Sekolah Menengah Proletar di Magelang 1945 dan Sekolah Menengah Putri di Pematang Siantar 1947. Mereka juga membuka kursus bahasa asing, termasuk kursus bahasa Prancis di Surakarta 1946. Pada puncaknya tahun 1947, Pesindo memiliki lebih dari 300.000 anggota. Identitasnya menyebar hingga ke Sumatera, meski koordinasi lebih banyak terpusat di Jawa. Pesindo lahir dari peran tokoh-tokoh muda revolusioner, di antaranya Wikana dan Chairul Saleh dari kelompok Menteng 31, Soemarsono dan Krisubanu dari PRI Surabaya, serta Ibnu Parna dari AMRI Semarang. Secara ideologi, Pesindo sejak awal mengusung sosialisme, bukan komunisme. Namun kedekatan mereka dengan Amir Syarifuddin, tokoh sosialis yang juga pernah mendalami Marxisme, membuat Pesindo sering dipandang dekat dengan PKI.
Amir sendiri duduk sebagai Ketua Dewan Penasihat Politik Pesindo. Pesindo sempat bergabung dengan Persatuan Perjuangan, PP, pimpinan Tan Malaka, namun kemudian menarik diri karena perbedaan pandangan. Setelahnya, Pesindo bersama kelompok sayap kiri mendukung kabinet Amir Syarifuddin. Namun, setelah Amir menandatangani perjanjian Renville dan kabinetnya jatuh, posisi Pesindo semakin terdesak. Situasi politik memanas, terlebih dengan kebijakan reorganisasi rasionalisasi (RERA) yang menekan organisasi-organisasi kiri. Ketegangan politik mencapai puncak pada September 1948. Tragedi pecah di Madiun pada 18 September, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Madiun. Pesindo terkena imbas besar. Amir Syarifuddin, tokoh yang dekat dengan Pesindo, dieksekusi bersama sejumlah pemimpin kiri. BKPRI kemudian menjatuhkan skorsing terhadap Pesindo karena dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut. Akibatnya, Pesindo tersingkir dari gelanggang politik pemuda dan bahkan tidak diundang dalam Kongres Pemuda ketiga di Yogyakarta. 14–18 Agustus 1949. Meskipun terpukul hebat, Pesindo masih sempat menggelar Kongres 3 pada 1949. Dalam kongres inilah diputuskan perubahan nama menjadi Pemuda Rakyat. Namun, sejarah tidak berpihak. Stigma keterlibatan dalam peristiwa Madiun membuat peran besar Pesindo terlupakan. Dari organisasi pemuda terbesar di Indonesia, mereka kemudian identik dengan sayap pemuda PKI dan akhirnya ikut terseret di kemudian hari dalam tragedi besar politik nasional pasca 1965. Meski terpukul, Pesindo tidak sepenuhnya hilang. Pada 4–12 November 1950, mereka menyelenggarakan Kongres ketiga di Jakarta. Dari sinilah lahir keputusan besar. Pesindo berganti nama menjadi Pemuda Rakyat. Dalam struktur baru, Setiadi ditetapkan sebagai Pemimpin Umum 1, Francisca C. Vangidaich sebagai Pemimpin Umum 2, Baharudin sebagai Pemimpin Umum 3, serta Asmuji, Sukatno, dan Iskandar Subekti sebagai Sekretaris Umum. Dengan keputusan itu, berakhir sudah perjalanan Pesindo dalam sejarah politik Indonesia. Namun warisannya tidak lenyap. Ia hidup kembali dalam tubuh Pemuda Rakyat, organisasi pemuda yang kemudian menjadi salah satu kekuatan utama dalam gerakan sayap kiri Indonesia, sekaligus bagian dari pusaran besar PKI di gelanggang politik nasional. Setelah resmi berdiri pada tahun 1950, Pemuda Rakyat segera menegaskan dirinya sebagai organisasi pemuda revolusioner yang berhaluan kiri. Berbeda dengan Pesindo yang lahir dalam suasana revolusi bersenjata, Pemuda Rakyat tumbuh dalam iklim politik demokrasi parlementer yang penuh persaingan antar partai. Sebagai sayap resmi PKI, Pemuda Rakyat diarahkan untuk menjadi wadah kaum muda yang progresif, revolusioner, sekaligus militan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Program-program organisasi mereka banyak menekankan pada pengorganisasian buruh muda, tani muda, serta pelajar dan mahasiswa. Dengan demikian, Pemuda Rakyat tidak hanya bergerak di arena politik, tetapi juga dalam kehidupan sosial masyarakat. Kongres-kongres yang digelar pada dekade 1950-an menegaskan posisi Pemuda Rakyat sebagai organisasi massa yang solid. Mereka membangun jaringan hingga ke desa-desa, menggalang dukungan dari pemuda tani dan buruh, serta aktif dalam gerakan solidaritas internasional, khususnya dengan organisasi pemuda progresif di negara-negara Asia dan blok sosialis. Situasi politik berubah drastis setelah Presiden Soekarno menetapkan Dekrit 5 Juli 1959 dan kembali ke UUD 1945. Sistem demokrasi terpimpin memberikan ruang lebih besar bagi PKI dan organisasi massanya, termasuk Pemuda Rakyat, untuk tampil ke depan. Di masa ini, Pemuda Rakyat berkembang pesat dan menjadi salah satu organisasi pemuda terbesar di Indonesia. Mereka aktif mengorganisir aksi-aksi massa, mulai dari demonstrasi menentang imperialisme Barat, dukungan pada kebijakan politik Soekarno seperti konfrontasi Malaysia, hingga kampanye agraria yang berpihak kepada kaum tani.
Pemuda Rakyat juga memainkan peran penting dalam membangun Front Persatuan Nasional bersama organisasi pemuda lain, meskipun sering terjadi geskan dengan kelompok pemuda yang berhaluan nasionalis atau Islam. Keterlibatan pemuda rakyat dalam berbagai isu politik menjadikannya bukan sekadar organisasi pemuda biasa, melainkan bagian integral dari strategi PKI dalam memperluas basis massa. Slogannya sederhana namun kuat, mempersatukan pemuda, mendukung rakyat, dan melawan imperialisme. Menjelang pertengahan 1960-an, Pemuda Rakyat telah menjelma menjadi organisasi raksasa dengan jutaan anggota yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Basis terkuatnya berada di kalangan buruh muda, tani muda, serta mahasiswa progresif. Sebagai bagian dari Nasakom, nasionalis, agama, komunis yang digagas Soekarno, Pemuda Rakyat sering tampil dalam barisan depan demonstrasi politik. Mereka menyerukan nasionalisasi perusahaan asing, menuntut reforma agraria, dan menggaungkan perlawanan terhadap neokolim, istilah Soekarno untuk neokolonialisme dan imperialisme. Namun kedekatan Pemuda Rakyat dengan PKI membuatnya menjadi sasaran empuk bagi lawan-lawan politik. Kecurigaan terhadap peran mereka semakin menguat, terutama ketika situasi politik memanas pada tahun 1965. Tahun 1965 menjadi babak paling kelam dalam sejarah Pemuda Rakyat. Sebagai organisasi pemuda terbesar yang berafiliasi dengan PKI, Pemuda Rakyat berada di pusaran konflik politik nasional yang memanas. Sejak awal 1965, suhu politik Indonesia sudah memanas akibat berbagai faktor. Ekonomi yang memburuk, pertarungan ideologi antara blok barat dan blok sosialis, serta dinamika internal di tubuh Angkatan Darat. Dalam situasi itu, PKI bersama organisasi massanya, termasuk Pemuda Rakyat, semakin aktif menyuarakan tuntutan aksi sepihak, terutama soal reforma agraria dan nasionalisasi modal asing. Pemuda Rakyat berada di garis depan dalam aksi-aksi massa menjelang 30 September 1965. Mereka mendukung penuh kebijakan Presiden Soekarno, terutama dalam konfrontasi melawan Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonial Inggris. Namun gesekan dengan organisasi pemuda lain seperti Pemuda Ansor, Pemuda Katolik, dan kelompok mahasiswa Islam semakin tajam. Pemuda Rakyat kerap dituding sebagai alat PKI untuk menguasai kaum muda Indonesia. Media-media yang berseberangan dengan PKI pun semakin gencar menyebarkan narasi negatif terhadap mereka. Ketika meletus peristiwa G30S pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, tuduhan langsung diarahkan kepada PKI dan seluruh organisasi massanya. Pemuda Rakyat otomatis terseret dalam arus tuduhan sebagai bagian dari gerakan kudeta. Meskipun hingga kini banyak sejarawan menilai keterlibatan organisasi massa PKI, termasuk Pemuda Rakyat, dalam G30S tidak pernah terbukti jelas, propaganda yang dijalankan oleh Angkatan Darat berhasil menciptakan stigma. Pemuda Rakyat bersama Gerwani, Esopsi, BTI, dan organisasi massa lain dituduh sebagai pelaku atau pendukung G30S. Setelah G30S, Pemuda Rakyat menjadi salah satu target utama operasi penumpasan. Ribuan anggotanya diburu, ditangkap, disiksa, dan banyak yang dieksekusi tanpa pengadilan. Organisasi ini dilarang secara resmi bersama seluruh sayap PKI pada akhir 1965 hingga awal 1966. Kantor-kantor Pemuda Rakyat disegel, arsip dan simbol-simbolnya dimusnahkan. Sementara nama Pemuda Rakyat dijadikan propaganda hitam sebagai musuh negara. Generasi muda yang pernah terlibat di dalamnya tidak hanya kehilangan wadah perjuangan, tetapi juga kehilangan identitas, bahkan nyawa. Bagi anggota Pemuda Rakyat, tragedi tidak berhenti pada pembubaran organisasi. Mereka ditangkap dalam jumlah besar, seringkali tanpa bukti. Banyak yang dieksekusi di daerah-daerah konflik, sementara ribuan lainnya dikirim ke kamp tahanan. Sejak akhir 1960-an, ribuan tahanan politik, termasuk ex-Pemuda Rakyat, dibuang ke Pulau Buru, Maluku. Mereka dipaksa membuka hutan,
menanam padi, membangun jalan dalam kondisi yang keras dan penuh pengawasan militer. Bagi pemuda yang masih belasan tahun ketika ditangkap, Pulau Buru menjadi tempat mereka dewasa dalam penderitaan. Mereka kehilangan masa muda, keluarga, bahkan identitas. Salah satu tokoh penting, Francisca Sivangidej, terpaksa hidup dalam pengasingan di luar negeri. Ia tidak merasakan Pulau Buru, tetapi luka pengasingan menandai hidupnya hingga akhir hayat di Belanda pada 2013. Sementara itu, ribuan rekannya di dalam negeri menjalani tahun-tahun panjang sebagai tapol. Setelah dibebaskan, mereka tetap membawa cap ex-PKI, sulit bekerja, sulit bersekolah, dan hidup dalam pengawasan. Luka itu bahkan diwariskan ke anak cucu mereka yang ikut menanggung diskriminasi sosial. Dengan kehancuran pasca 1965, pemuda rakyat hilang dari panggung sejarah. Namun kisahnya tetap penting dicatat sebagai bagian dari perjalanan gerakan pemuda di Indonesia. Dari pesindo yang lahir dalam kobaran revolusi 1945 hingga pemuda rakyat yang tumbuh menjadi organisasi pemuda terbesar di era demokrasi terpimpin, jejak mereka merekam dinamika politik dan ideologi bangsa. Pemuda rakyat adalah cermin dari satu generasi yang berusaha keras memperjuangkan idealisme sosialisme, meski akhirnya harus berhadapan dengan realitas politik yang keras dan berujung pada tragedi nasional 1965. Sejarah pemuda rakyat adalah kisah tentang idealisme, keberanian, sekaligus tragedi. Dari awalnya sebagai pesindo yang lahir di tengah kobaran Revolusi Kemerdekaan 1945 hingga bertransformasi menjadi pemuda rakyat pada tahun 1950, organisasi ini selalu hadir sebagai wadah kaum muda yang progresif, militan, dan berpihak pada rakyat kecil. Pemuda rakyat tidak hanya mengorganisir pemuda di kota, tetapi juga turun ke desa-desa, menghimpun buruh muda, tani muda, pelajar, dan mahasiswa. Dengan semangat revolusioner, mereka berusaha menyalurkan energi kaum muda ke dalam perjuangan politik melawan kolonialisme, imperialisme, dan ketidakadilan sosial. Namun sejarah juga mencatat bagaimana pemuda rakyat berada di jalur yang paling rentan ketika pusaran politik nasional berubah drastis. Kedekatan mereka dengan PKI membuat pemuda rakyat menjadi salah satu korban utama dalam tragedi 1965. Ribuan anggotanya hilang, terbunuh, atau dibungkam dalam penjara tanpa proses hukum. Nama mereka dikubur dalam stigma selama puluhan tahun, hanya disebut dalam konteks propaganda sebagai bagian dari bahaya laten komunis. Meski demikian, warisan pemuda rakyat tidak bisa dihapus begitu saja. Ia adalah bagian dari sejarah gerakan pemuda Indonesia. Sebuah babak yang mencerminkan keragaman ideologi, semangat perlawanan, dan juga kerasnya benturan politik di masa lalu. Bagi generasi sekarang, kisah pemuda rakyat menjadi pengingat bahwa gerakan pemuda selalu memainkan peran penting dalam arah perjalanan bangsa. Tetapi sekaligus, ia juga menjadi pelajaran pahit tentang bagaimana politik bisa menelan habis sebuah generasi ketika perbedaan ideologi tidak lagi dikelola dalam ruang demokrasi, melainkan dipatahkan dengan kekerasan. Pemuda rakyat mungkin telah sirna dari panggung sejarah, tetapi semangat dan jejaknya tetap hidup sebagai bagian dari memori bangsa. Sebuah pengingat tentang keberanian pemuda dalam memperjuangkan cita-cita dan tentang harga mahal yang dibayar ketika politik berubah menjadi tragedi. Wahai pemuda, jangan pernah lunturkan semangatmu. Sejarah telah mencatat bahwa perubahan besar bangsa ini selalu lahir dari keberanian dan idealisme anak muda. Dari Sumpah Pemuda 1928, perlawanan melawan penjajah, hingga gerakan mahasiswa yang mengguncang sejarah, semua menjadi bukti bahwa pemuda adalah api yang menghidupkan bangsa. Kini tantangan kita mungkin berbeda, bukan lagi melawan penjajah bersenjata, melainkan melawan kebodohan, kemalasan, dan ketidakadilan. Karena itu, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berjuang, dan jangan pernah melupakan sejarah. Dari sanalah kita menemukan jati diri, arah, dan kekuatan untuk melangkah ke depan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.